Selamat malam. Nunggu ajan dulu ya. Kita mau obrolin malam ini untuk seseruan di semua teman-teman fresh grade dan newbie job seeker. Nah, apa yang mau kita obrolin? Bagaimana caranya agar membuka bicara di awal enggak kaleng-kaleng. Yes, selamat bergabung teman-teman di Instagram. Jangan lupa kita sudah punya TikTok, edisinya tiap pagi dan Reels. Jadi jangan lupa Kak Revi untuk subscribe di TikTok kita dan di channel YouTube. Salah satu komitmen 2022. Cuman yang lebih seru adalah nanti deh setelah azan saya akan ngobrolin sebentar bagaimana soal TikTok dan YouTube itu. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman semua selamat tahun baru 2022. Dan yuk kita move on dengan 2021. Malam Kayan, malam Kak Susandra. Yes, sama-sama ya. Jangan lupa kalau sudah ingin berbagi, berbagi saja. Jadi nggak usah polling-polling di sosial media mau berbagi jam berapa, mau hari apa, mau temanya apa. Udah berbagi apa. Beres. Halo Bangka Belitung, Herdiana masih ada di sana? Ini saya lagi nyapa teman-teman saya yang di LinkedIn. Ya teman-teman, jadi hari ini saya live di 3 sosial media, di Facebook, di Instagram, sama di LinkedIn. Karena yang di YouTube dia bilang belum entitled untuk live. Makanya segera teman-teman untuk segera subscribe di YouTube-nya Bicara Itu Mudah agar saya bisa entitled live di YouTube. Karena dia bilang belum entitled, maklum newbie. Yuk, azan sudah selesai, salat Isya. Yang sudah salat Isya silahkan, yang belum nanti salat Isya setelah selesai bersama saya. Perkenalkan sekali lagi, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan tema hari ini, saya akan banyak berbagi bagaimana membuka sebuah obrolan dengan interviewer, dengan stakeholders, ataupun dengan manajemen teratas kalian, ataupun dengan customer yang levelnya tinggi-tinggi. Nah, seperti biasa, hari ini sebetulnya gue lagi agak enak badan. Jadi gue dari hari Kamis itu kayaknya batuk pilek. Tadi mau ke dokter, dokternya bilang ntar mas jam 7. Ya sudahlah, gue ngamen dulu, berbagi sama teman-teman di Facebook, di Instagram, sama di LinkedIn. Hari ini kita mau berbagi apa nih? Soal caranya membuka awalan bicara. Salah satu tips ya, kalau lo berani pada saat Anda diminta untuk membuka bicara adalah display. Nah, salah satu nih Kak Subi, Kak Steven, dan Kak Yus, saya lagi mencoba untuk mempraktekkan display. Display itu apa? Jadi misalnya nih, Anda ditanya nih oleh interviewer ya. Tapi sebelum kesana kita ngobrolin materi malam ini, sekali lagi selamat tahun baru buat seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Dan untuk yang belum pernah mengeksekusi apapun di 2021, yuk lupain 2021, kita mulai 2022 dan jangan kelamaan. Jangan kelamaannya gimana? Kalau mau eksekusi sesuatu, eksekusi aja dulu. Mikirnya jangan terlalu 100%, jangan terlalu 99%, nanti enggak jadi-jadi. Ya, selamat malam Mas Zepi, Mas Agung, Mas Muhammad Hafidin. Selamat malam Lincoln user. Saya nggak tahu nih kok ada Lincoln user premium kayaknya. Belum connect ke saya, nggak apa-apa. Jadi malam ini sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Diawali dengan petikan gitar lagu Dewa. Waduh, ada permintaan lagu Dewa. Bentar ya, lagu Dewa, lagu yang legend ya.
Gue hari ini gak mau metikin gitar, cuman gue mau berbagi serius ya. Nanti kita mainan Kak Revi untuk gitaran dengan saya kalau bisa live ya. Saya salah satu adalah penggemar main gitar yang sangat seru-seruan. Yuk. Jadi teman-teman gini, malam ini saya mau berbagi topik yang saya sering lihat ya. Saya sering lihat, saya sering amati kalau saya lagi interview di berbagai tempat. Saya interview job seeker yang baru-baru, newbie. Yang paling gak membuat berkesan adalah ketika obrolan pertama mulut Anda keluar bicaranya. Nah, contoh ya. Misalnya saya interview dari sebelah kanan. Jadi, Mas Ikrar, boleh tolong diceritakan tentang Mas Ikrar. Nah, di momen itu hanya perlu 8-10 detik. Interviewer akan merasa Anda itu berbeda atau enggak dari orang kebanyakan. Karena saya yakin hari itu Mas Riza ntar ya separuh nafas ya. Gue lagi gak enak badan sebetulnya. Tapi ntar gue di sesi berikutnya kita nyanyi separuh nafas dulu sebelum kita mulai ya. Biasa. Orang kalau udah orang-orang tua tuh demenannya dewa gitu. Padahal gue dengerin drakor. Nah, jadi yang paling saya sering amatin adalah pertama kali biasanya kalau nggak ngerti ilmunya, bicara itu langsung perkenalkan nama saya Ikrar, Mas, Pak, Bu gitu ya. Jarang yang manggil Mas ya. Perkenalkan nama saya Ikrar. Saya adalah lulusan universitas bla 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 dengan IP bla 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 dan pengalaman kerja saya di perusahaan pertama adalah bla 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 bla. Gini ya. Itu sama kayak lu ngajarin orang main gitar, ya. Terus lu kasih tau kuncinya D, kuncinya A, kuncinya G. Tapi itu nggak membuat orang berkesan. Nah, coba deh, kalau lu ditanya ya teman-teman newbie, fresh grad ya, job seeker. Kalau lu ditanya ya, coba ceritakan tentang diri Anda. Paling berkesan yang membedakan Anda dengan yang lainnya adalah punyalah storytelling. Oke? Jadi punyalah storytelling. Storytelling itu nggak usah muluk-muluk. Storytelling itu apa yang Anda pernah lakukan dan Anda yang bisa gitu. Nah ini kadang-kadang juga saya suka nggak habis pikir ya dengan para fresh grad dan job seeker yang baru diinterview. Malamnya udah deg-degan, paginya mau diinterview lebih deg-degan lagi karena simple nggak ngerti ilmunya. Nah malam ini saya akan berbagi dalam 30 menit aja deh ke depan bagaimana teman-teman di seluruh Indonesia yang besok akan interview, ketika Anda ditanya oleh mereka atau para user, coba ceritakan tentang diri Anda. Nomor 1 tips paling wahid adalah mulailah dengan cerita. Cerita itu bisa seperti ini ya. Ketika Anda disuruh ngomong pertama kali ya, baik Mas Ikrar, terima kasih atas waktu interviewnya hari ini. Mas, boleh dimulai dengan ceritakan tentang Mas Ikrar gitu. Maka saya akan omongan di awal ya, saya akan bilang, ketika papa saya almarhum, nah kan cerita tuh yang lo alamin. Beliau berpesan kepada saya, kalau kerja jangan berdasarkan target, tapi berdasarkan tujuan, Pak. Tuh, lu diem. Jadi tips nomor 2, lu mulai cerita, habis itu coba untuk mengkontrol conversation dengan para interviewer dengan Anda diam. Pasti akan menimbulkan curiosity yang tadinya sang interviewer atau sang user atau sang HR melihat Anda sebagai seorang yang biasa-biasa saja. Tapi ketika Anda mulai berbicara, contoh yang tadi saya sebutkan ya, tapi jangan pakai filler ya Mas Cecep ya. Jangan pakai filler. Kapan berani bikin video? Jangan foto melulu. Video bikin. Ngapain foto-foto video bikin?
Video bikin berbagi ya. Jadi awas, udah tahun 2022 nih, jangan lagi kebanyakan entar kalau saat waktunya atau belum siap. Nih, yang kedua tips dari saya adalah berani diam. Jadi ketika cerita nih, contoh ya, Mas Ikrar, bisa tolong ceritain tentang diri Mas Ikrar? Atau kegiatannya sekarang ini? Jangan lihat lo ceritain CV lo. CV lo udah ada di sana. Dia udah pasti baca CV lo. Tapi ceritain something yang membuat lo genuine dan original. Jadi gue kadang-kadang kalau lagi nyuruh orang suka bicara dadakan ya, itu gue suka nggak ngerti kenapa orang pada nggak bisa bicara dadakan dalam hal bercerita. Padahal gampang banget. Lu hanya perlu bercerita yang lu bisa dan lu yang biasa lakukan. Jadi kalau kayak gue gini, gue akan cerita aja yang biasa gue lakukan di perusahaan yang lama, atau di pengalaman organisasi, atau di pengalaman kampus gue, ya kalau gue jadi sebagai fresh grad ya. Nah, cuman cara lu nyelesain ceritanya, itu yang ada nyawanya. Makanya kan di minggu lalu kan gue juga udah berbagi sama teman-teman semua. Kalau bicara sama orang, latih mata lo nih. Nah ya, nih yang pada belum follow YouTube-nya Bicara Itu Mudah, yuk YouTube yuk. Biar gue bisa entitle buat live di YouTube. Karena belum bisa entitle nih. Ya, jangan lupa ya follow @Bicara Itu Mudah di YouTube. Terus di TikTok. Apa? Generasi umur 40-an main di TikTok. TikTok itu bukan untuk generasi-generasian. Kalau TikTok versi gue bukan untuk joget-jogetan, tapi gue berbagi agar lebih banyak menyerap dan berbagi kepada semua generasi. Lo lihat TikTok gue. Yuk follow juga. Ya, terus yang terakhir adalah mulai di Instagram gue akan berbagi di Reels. Gue pengen berlatih. Gue gak mau kalah sama kalian-kalian. Jadi tips gue yang kedua tadi apa? Berani berhenti. Jadi ketika lu cerita, awalan buka bicara lo itu jangan nama saya berkat Lase, saya udah janji sama Mas Ikrar akan membuat video segera mungkin. Alah, gue kasih tahu kalau lu udah ngomong segera ya entar 2023 lu baru buat. Seriously. Ketika Anda berbicara tanpa timeline, disitulah tidak ada pressure buat diri sendiri. Jadi kalau saya jadi Anda semua nih yang belum pernah ngonten bikin video 1 menit, lo berlatih. Berlatihnya itu tuh nanti impact-nya untuk kemampuan bicara lo sendiri di depan kamera. Nih perhatiin nih, malam ini nih ya. Walaupun gue lagi kagak enak badan, gue lagi batuk pilek ya. Kalau lo sampai denger gue filler ya, teman-teman di YouTube, teman-teman di Facebook, sama teman-teman di Instagram. Apa itu filler? Apa itu? Apa namanya? Mungkin bicara lihat mata nih. Kalau lo nggak pengalaman, lo ngomong gini, jadi ya hari ini materi gua adalah tentang bagaimana jangan. Tips ketiga, buka awalan bicara lo dengan berani melihat ke kamera agar seolah-olah orang yang di depan lo itu ngeliatin lo. Nah, dan yang keempat nih, bagaimana awalan buka bicara, minta orangnya nyalain kamera. Seriously, kalau besok lo di interview sama semua HR, recruiter, user. Nah, bener Bima, mungkin. Ini murid gue, jadi udah hafal deh. Suhunya nggak bakal ngomong mungkin. Ya, jadi ini saya mau berbagi yang lumayan seru ya. Ketika Anda berani buka awalan bicara dengan bercerita, disitulah Anda dilihat secara keseluruhan, mata Anda, ekspresi wajah Anda, dan tangan. Ya, ini gitar gue taruh dulu ya. Ntar gak apa-apa gue pakai gitar listrik biar suara lo denger. Nah, kalau udah ngomong di depan para interviewer, tangan lu jangan mati ya. Jadi awalan lu ngomong 8-10 detik itu kritikal bagi interviewer ngelihat lu. Apakah lu biasa-biasa aja? Silahkan ya di Instagram kalau mau nanya, di LinkedIn kalau mau nanya, dan di YouTube atau Facebook nih. Facebook kalau mau nanya silahkan. Guys, Kak Vivi. Sehat ya Kak Vivi ya. Salah satu Facebooker yang paling aktif. Cantik namanya Kak Vivi, lu kapan-kapan harus ketemuan. Nah, tangan lu tuh kalau lagi ngomong jangan mati. Karena 8-10 detik itu adalah keseimbangan semuanya. Jadi gue ulangin ya, kalau besok teman-teman yang mau interview, baik itu fisik ataupun online, sekarang sudah mulai offline semua ya. Nah, ketika lu udah mulai ketemu orang nih pertama kali, lihat matanya. Jangan lu lihat orang tuh ke kanan,
ke kiri, ditanyain, "Sehat Mas?" "Sehat Pak." "Baik Mas?" "Baik Pak." "Tadi gimana perjalanan?" Jangan, lu belajar liatin mata orang. Disitulah confidence lu sebagai seorang individual. Oke? Ya, jangan pada berantem ya di LinkedIn ya. Lu jangan celah-celah orang ya. Tapi gue demen lu celah-celah aja tuh yang kebanyakan janji ya. "Iya akan gue buat. Ntar 2023 lu baru buat." Oke, jadi pertama kali adalah lu berani ceritain yang genuine tentang lu. Cerita itu nggak ada yang salah kok. Orang mau denger cara lo mengekspresikan diri. Orang pengen denger cara lo untuk mengutarakan ide. Nah, muka, mata, wajah, aura lo, energi lo, tangan lo jangan mati kalau lagi cerita. Jadi untuk semua fresh grade dan newbie ya, ini akan gue upload nanti di YouTube Bicara Itu Mudah yang baru 20 subscribernya. Woi 20 woi. Tapi gue gak mau beli ya. Gue mau cerita tadi gue lupa ya. Begitu gue bilang gue akan buka, aktifkan lagi YouTube gue di Bicara Itu Mudah, langsung lo gue di DM beberapa orang. Tahu gak lo DM-annya apa? "Silahkan Mas Ikrar, saya ada follower sekian ribu, investasinya sekian juta, sekian ratus ribu." Gue dalam hati gue, oh my gosh, gue gak cari follower. Gue cuman mau channeling semua yang bisa gue pakai agar ilmu gue bisa diserap semua orang yang dalam versi gratisannya. Kalau versi berbayarnya ya kita intensif lah. Biar gue tetap semangat, biar gue bisa ke Barcelona lagi nih ya. Nih, siapa yang udah balik ke Barcelona? Belum? Gue doain semoga lu bisa pergi ke Barcelona. Dari tadi ya, lu lihat kan kalau gue ngomong, gue gak pernah ada mungkin apa itu, apa namanya, filler. Itu loh yang perlu dibelajari oleh semua fresh grade dan newbie. Nah, gue balik lagi ke topik gue. Bagaimana awalan buka bicara? Kalau lu mau lebih dikenal orang atau interviewer lo, boleh lu siapin cerita yang genuine, boleh. Cuman ada satu yang gak bakal dilupain sama yang namanya interviewer ketika menginterview lo. Yaitu apa? Nah, lu pakai display. Jadi ketika lu disuruh ceritain misalnya Mas Cecep nih nanya gue, "Mas Ikrar, lagi saya interview. Mas Ikrar boleh tolong ceritain tentang Mas Ikrar?" Lu senyum aja dulu. Lihat mata lo kalau dia virtual, lihat ke kamera ya. Jangan lo lihat kemana-mana ya. Ini sorry ya, gue lagi live di berbagai tempat. Jadi gue mau ngajarin anak-anak teman-teman gue nih, lihatnya ke kamera, jangan lo kanan kiri. Nah, yang paling memukau ketika lo berani menggunakan adalah display. Contoh ya, Mas Riza nih dari Gresik nih yang janjian sama gue belum juga kesampaian makan sego krawu itu, bilang, "Mas Ikrar boleh tolong diceritakan tentang Mas Ikrar?" Gue akan senyum, gak ngomong apa-apa. Gue sampaikan display gue. Hidup itu harus seperti kotak, Mas. Ketika kotak ini masih tertutup, kita gak pernah tahu di dalamnya apa. Kita baru akan tahu apabila kotak ini kita buka atau kotak ini pecah. Nah, saya nggak mau jadi pribadi yang tidak menghasilkan apa-apa bagi keluarga dan orang-orang terdekat saya. Lo kira-kira kalau lo display gitu di awal interview lo, macan nggak lo? Ya, macan nggak lo? Itu yang saya maksud. Kalau di interview sama pembicara, sama user, sama recruiter, sama HR, jangan interview lo bener-bener formal, yang kayak zaman kakek gue interview dulu. Lu boleh pakai cerita, lu boleh pakai display, boleh, bukan nggak boleh. Display yang tadi gue coba pakai, itu kalau lu pakai pada saat lu interview orang, lu di user orang, dia nggak akan pernah melupakan lu setelah lu tutup interviewnya. Wanna bet? Traktir gue kopi susu gula aren, bahwa dia akan selalu ingat interview lo sebagai orang yang di awal menceritakan soal kotak, kemudian lo membukanya dan lo merobeknya. Ya. Lo akan tahu kekuatan display di sini. Jadi ilmu yang gue mau kasih tahu sama semua teman-teman ini, it works in any condition. Lo mau presentasi yang penting, lo mau bicara hal-hal yang kritikal, lo lagi di interview sama top level, jangan biasa-biasa.
Nah ya, lu udah dengar beberapa kali tips dari gue barusan ya. Yang paling gue suka dari storytelling adalah kombinasi antara display tadi dengan storytelling. Nah, ada satu nih yang gue perhatiin, gue jarang banget lihat para fresh grad, newbie, terus job seeker ya, yang kebanyakan suka curhat di sosial media. Berhenti dulu curhat lo, berhenti dulu. Lo belajar dan lo lakukan hal yang baru. Nah, gini. Misalnya besok Senin lo di interview orang nih. Lo Senin di interview ya. Lo modal nggak di interview orang? Pertanyaan gue, lo kan akan membuka awalan buka bicara lo kepada user, kepada sang penginterview lo kan. Pertanyaan saya adalah, modal nggak? Modi. Anak-anak BIM tahu tuh ya, modi. Coba apa tuh modi? Modal dikit. Apa tuh modal dikitnya? Pertama, kita paham nih ya, awalan buka bicara lo tergantung internet kalau lo online. Betul nggak? Otomatis jangan nggak punya pengetahuannya untuk ngecek yang namanya speed internet. Kalau udah tahu speed internet kalian itu hanya 1,5, 2,5, ya ampun, please jangan paksain interview lo. Apalagi besok lo harus kamera on. Jadi speed dari internet itu saya bener-bener, di samping saya men-challenge pemerintah ya untuk benar-benar membuat Indonesia ini speednya paling rendah 40 lah. Karena banyak teman-teman kita di daerah-daerah yang nggak pernah ngerasain. Cuman kalau besok lo ada interview, cek dulu malam ini speed koneksi lo berapa. Pakai fast.com aja kalau belum tahu. Nah, karena besok itu lo akan ngebuka awalan bicara lo itu nggak boleh putus. Karena kalau udah putus, internet lo goyang, internet lo ngejeglek, udah susah ngasih engagementnya di 8-10 detik pertama. Sampai di sini nih, follow ya teman-teman semua nih. Jadi cek dulu kualitas internet lo. Nah, teman-teman di Instagram silakan kalau mau tanya-tanya, dan di LinkedIn ya, sama di Facebook. Terus misalnya nih ya, gue seorang fresh grade yang lulusannya baru nih kemarin. Misalnya gue orang fresh grade teknik kimia gitu ya, misalnya ya, atau ekonomi manajemen ya. Instead of gue menuliskan sesuatu di sosial media bentukannya adalah keluh kesah, bentukannya adalah keluh kesah ya, enggak tuh, gue nggak bakalan berkeluh kesah. Gue mendingan nulis di sosial media gue adalah apa yang gue pelajari waktu saat gue kuliah dulu, yang berbau-bau yang namanya ekonomi manajemen. Gue berbagi aja. Nah, kan yang paling ribet kan kita semua nih mindsetnya adalah lu selalu bilang lu belum pantas untuk berbagi, lu belum siap ilmu lu. Trust me, lu gak akan pernah di level itu kalau lu gak mulainya. Nah, jadi teman-teman, ini bagus banget untuk membuka awalan buka bicara saat Anda diinterview oleh interviewer. Yaitu lu menceritakan kegiatan lu. Contoh ya, saya terbiasa posting mengenai tips-tips dalam dunia ekonomi manajemen. Tuh, gak usah sebutin nama lo dulu di awal. Gak usah, itu kekunoan. Itu zaman doe-loe banget. Ya, kalau lo belum bisa bicaranya kayak gue nih, gak ada fillernya, terus semuanya hidup, tangan, wajah, muka, senyuman, energik. Walaupun gue lagi sakit malam ini, doain gue sembuh ya. Soalnya gue udah hari keberapa nih, hari keempat ya, gue udah minum segala macam obat nih, udah vaksin 2 kali. Nah, interviewer tuh akan ngeliat tuh berbeda. Nih anak begitu gue suruh ceritain tentang dirinya, dia langsung bercerita tentang apa kegiatan dia. Dan ceritain itu confidence, bukan ceritainnya mete-mete pelan-pelan. Enggak, lu ceritain confidence level lo dengan tangan lo, dengan ekspresi wajah lo, dan bahasa lo tuh tekan gue ajarin minggu lalu. Jadi awalan buka bicara, kalau besok teman-teman ada interview, ada presentasi penting,
ada meeting penting dengan customer, mau ketemu dengan direktur mana yang belum pernah makan siang dengan Anda. Ingat, siapin cerita lo yang genuine. Terus yang kedua, bawa display lo. Bawa yang lu pengen displayin agar lu gak terlupakan. Terus jangan lupa nih, yang terakhir nih, ya, yang terakhir. Apa tuh yang terakhir? Di belakang gue nih. Nih lo tahu ya, banner. Kalau lo nggak punya virtual banner yang kalau lo gerak-gerak muka lo hilang, bikinlah ginian. Modi lagi nih, bukan MOBA. Kalau udah MOBA tuh, kalau lo lihat di ruangan gue sekarang ini ada monitor gede-gede, ada macam sound systemnya, itu udah MOBA. Nggak apa-apa, nanti lo akan bisa MOBA. MOBA tuh temennya Modi. Tapi kalau belum bisa para fresh grade dan job seeker ya, kurangin mager lu dengan lihat-lihat marketplace, swipe kiri, swipe kanan. Tapi lu harus modal visual lu penting untuk nanti awalan buka bicara lu. Kalau lu mau dikenal sebagai ahlinya teknik kimia atau ekonomi manajemen, lu taruh dong di belakang lu sini. Saya ahlinya manajemen. Tulis men. Taruh daripada lu interview tembok kusum, lu interview lemari penuh gantungan baju, lo interview ntar saudara lo lewat pakai sarung, lo interview banyak kabel, aduh yuk modal dikit. Gue yakin handphone lo bagus-bagus di luar sana. Gue yakin gadget lo keren-keren. Cuman gak ada yang ngasih tahu lo untuk modal dikit. Karena lo selama ini hanya yang penting keren di gadget, yang penting gue keren di texting, keren di komen. Tapi begitu lo ngomong, obrolan lo macet. Begitu lo ngomong, obrolan lo macet. Nah, jadi teman-teman harus paham nih ya. Fresh grad dan newbie job seeker ya. Gue gak nanya lagi yang udah kawakan tentang interview lah. Ntar kalian aja yang berbagi ya. Gue ikutan kelas kalian. Gue juga dengerin. Gue juga pengen dengerin lo sekali loh. Ya. Nah, oke. Nah, jadi nanti gue akan jawab ya. Lisda Sari Priandini ya. Ini salah satu yang sering ikutan juga. Semoga sehat ya Kak. Selamat tahun baru. Jadi lu modal dikit. Ini lo di belakang. Ya. Ini penting nih. Ini brand lo. Kalau lu daripada lu misalnya lu udah setahun kerja, abis itu lu dapat kena PHK gara-gara pandemi, terus isi lu keluh kesah, nggak usah. Terakhir lu kerja tuh di bagian apa? Misalnya lu di bagian admin support, atau terakhir misalnya lu kerja di bagian analisis, atau lu kerja terakhir di bagian akuntansi, apapun, lu bikin dong banner lu di belakang lu. Atau kalau lu mau modal dikit, lu bikin gelas. Cuman 20.000, lu print ahlinya akuntansi. Jawaranya pompa. Bima kasih tahu sama Bu Dinar ya, belum juga ke MGM loh. Mas Riza, ahlinya ISO, bikin. Agar kalau besok di interview orang, brand lo tuh udah kuat. Nanti interview tuh begitu bukain layarnya lo nggak perlu ngomong apa-apa dulu, dia akan nanya, wah Mas, apa itu di belakangnya Mas tuh, gitu loh. Ngerti nih teman-teman ya. Jadi kalau awalan buka bicara lo biasa-biasa aja, kemudian lo ngalir doang, belakang lu tembok kusam, kipas angin, gantungan kabel, please deh. Ini gak sampai 50.000 loh. Gue yakin handphone lu lebih mahal daripada ini. Gue yakin skincare lu lebih mahal daripada ini. Cuman gak ada yang ngasih tahu lu untuk bagaimana lu visual lu dengan baik. Sehingga setiap kali lu mau presentasi sama orang, layar lu mati. Ingat ya, selalu gue kalau ada orang layarnya mati ya, gue selalu menganalogikan dengan tas kresek plastik hitam. Lo tahu ya. Jadi kalau sekarang lo punya saudara nih yang mau lulus, yang udah lulus, lo punya temen yang anaknya tahu lagi cari kerjaan, ikut di kelas gue sekarang ini. Atau ntar lihat rekamannya, gue akan upload di YouTube. Jangan lupa ya, follow YouTube-nya Bicara Itu Mudah, biar ntar gue bisa live di YouTube. Kata YouTube, gue belum kayak Atta Halilintar belum bisa live di YouTube. Nggak apa-apa, semua ada prosesnya.
Kemarin tanggal 1 ada 4 subscriber, hari ini udah 22 atau 25 gitu. Nggak apa-apa. Gue nggak nyari subscriber, tapi gue mau dapat biar gue bisa live di YouTube. Nah, pertanyaannya gue langsung jawab ya. Jadi tips dari gue tuh tadi cukup ngena ya. Cukup banget. Gue nggak perlu ngasih tahu lu 100 tips yang lainnya. Ntar lu ikutan kelas gue, udah gue kasih jadwalnya yang premium. Nah, Lisda Sari nanya nih, halo Mas Ikrar. Saya mau tanya mengenai berbagi, terutama di LinkedIn. Ya, pertanyaan gitu ya. It's okay kita mau mengawali diri kita untuk mau berbagi apapun. Yes, it's okay. Tapi kadang kita perlu tahu seberapa proper yang mau kita bagi. Seberapa proper yang mau kita bagi. Oke, inner circle lo. Pertanyaannya adalah, menurut Mas Ikrar, konten proper itu seperti apa? Oh my God, Lisda Sari, lo better cepetan. Nanti terakhir gue kopi susu gula aren karena gue akan jawab langsung pertanyaan lo. Gini ya. Yang tahu konten lu proper atau nggak proper, it's yourself. It's yourself, not everyone else. It's yourself, not everyone else. Ketika misalnya Anda besok diinterview orang, Anda mau berbagi sambil nunggu Anda dipanggil kerjaan atau interview, Anda buka kelas Anda di LinkedIn atau di Instagram atau di Facebook atau di YouTube atau di TikTok atau di whatever social media yang lu pakai, konten yang proper adalah konten yang menurut lu believe, lu bisa, dan lu biasa. Serta lu persisten dan konsisten melakukannya. Kalau misalnya hari ini gue berbagi soal bagaimana politik di Amerika dan Cina, lu pasti semua gak ada yang nonton gue. Karena gue gak proper, gue gak tahu, gue gak ngerti, karena gue gak bisa dan gue gak biasa. Tapi kalau malam ini gue berbagi soal public speaking, kayaknya sih jaminan banget ya kalau gue udah ngomong. Karena gue tuh bisa dan gue biasa. Nah, balik ke pertanyaan Lisda Sari. Konten proper itu hanya kamu, Mbak, yang tahu. Yang jelas kalau saya berbagi, saya tidak akan pernah menyentuh yang tidak saya kuasai. Contoh, sara, politik, agama, saya nggak akan pernah sentuh. Saya nggak menguasainya. Jadi, yang saya kuasai adalah yang benar-benar saya lakukan sehari-hari, yaitu bicara, presentasi, sharing service excellence, tentang sales. Udah, itu konten-konten saya. Itu konten-konten saya. Saya buat semua channeling. Semoga lu yang pada hari nonton ya, udah pada follow YouTube gue, Bicara Itu Mudah, Instagram, Bicara Mudah, kemudian TikTok. Nah, gue baru kemarin sebelum tahun baru gue menyelesaikan TikTok gue. Ya, sorry kalau masih belum fotogenik ataupun keren. At least gue udah coba. Lu udah coba belum? Ya, jadi itu ya Kak ya. Kak Lisda Sari, konten proper itu adalah konten proper yang menurut Anda bisa, Anda biasa, dan Anda persisten serta konsisten. Jadi itu dulu mindsetnya. Jadi kalau mau berbagi sama orang, ya berbaginya itu aja dulu. Kalau Anda jagonya misal di daerah hitung-hitungan tentang konkret beton, ya itu. Nih teman gue nih ada nih Mas Anton. Udah gak ada lagi di LinkedIn nongol tentang berbaginya. Karena orang tuh suka, sorry ya, anget-anget ayam ya. Anget-anget ayam. Ya. Hanya ngeliat Mas Ikrar gitu. Terus termotivasi, tapi setelah itu lu adem, lu hilang. Nggak bisa. Sosial media nggak peduli lu ada dan nggak ada. Tapi sosial media akan peduli kalau lu ada tiap hari. So, ngontenlah yang lu bisa dan lu biasa. Nah, oke ya. Nih, Mas Riza mau cetak di galon, sablon. Boleh Mas, silakan. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Kalau gue belum nanya, gue akan jawab lanjutannya. Di Instagram kalau lo mau tanya, lo tanya sekarang ya. Nah, bagaimana awalan buka bicara? Sekali lagi, untuk semua teman-teman di sosial media yang saya kenal, sebelum saya tutup malam ini, siapkan cerita lo. Siapkan display lo. Terus yang ketiga, yang paling utama adalah siapkan identitas lo di belakang. Identitas lu di belakang siapkan. Itu aja yang paling penting dulu. Gak perlu kebanyakan, gak perlu keribetan, gak perlu karena gue yakin setiap orang di Indonesia yang abis sekolah atau gak sekolah, kayak kemarin gue pernah datangkan kan Mas Epen ya, yang dia milih gak mau sekolah tapi dia sekarang udah beromset 3M sebulan. Gue yakin setiap orang punya
kemampuan. Cuman yang gue nggak yakin adalah nggak pernah ada orang nyuruh untuk lo berbagi yang lo bisa dan biasa secara persisten dan konsisten. Karena kepala kita isinya selalu takut kata orang. Bener nggak? Jangan. Selama lo nggak menyinggung orang, selama lo nggak gibah, selama lo nggak bercerita aib orang, semua orang Indonesia harusnya bisa bicara dan berbagi. Beneran? Yang nggak bisa itu hanya mereka yang selalu ribet apa kata orang. Nah, jadi teman-teman para job seeker dan fresh grade, gue pengen lihat nih, mulai besok, kalau perlu malam ini nih, after lu lihat live gue nih yang simple-simple aja, nggak bikin otak susah. Apa yang lo mau berbagi dan lo mau berbagi besok? Itu aja Mario. Bener. Setiap orang kan punya cerita ya. Setiap orang tuh berhak dan bisa jadi pembagi inspirasi. Berhak. Hanya stop berbagi inspirasi kalau bener-bener, gue suka sindir ya. Jangan lu pernah berbagi inspirasi atau berbagi wisdom untuk sesuatu yang gak pernah lu lakukan. Gue gak pernah lakukan itu. Ketika gue nyuruh orang untuk bicara tanpa filler, gue harus pastikan gue bisa bicara sempurna tanpa filler. Jadi teman-teman paham di sini message-nya. Ketika Anda besok akan presentasi, Anda akan ketemu HR, Anda di interview, ingat, lu hanya berbagi yang lu bisa dan lu biasa, serta persisten dan konsisten. Ya, serta persisten dan konsisten. Itu aja. Jadi nggak usah yang namanya mengada-ngada cerita gitu. Apalagi lu berbagi copy paste kata orang. Jangan ya. So, fresh grade dan job seeker serta newbie, kalau mau tanya sekarang di LinkedIn atau di Instagram atau di YouTube atau di Facebook. Gue akan upload nanti ini. Sekali lagi gue akan wrap up apa yang gue bicarakan malam ini. Ya, karena badan gue lagi nggak oke. Gue mau minum obat dulu. Ya, habis itu gue mau relax besok Senin. Kalau mau dan Anda lagi beredar di daerah Gamma Tower di daerah Hotel Westin. Nah, kita markasnya MGM Logistik ada di sana. Feel free. Jadi inti malam ini yang gue obrolin, kalau gue kasih summary sebelum gue closing adalah, yang pertama, siapkan cerita-cerita kita. Jadi ketika lo diminta bercerita tentang diri lo, cerita beneran. Bukan lo bacain CV. Bukan lo bacain CV. Oke? Ceritain. Terus yang kedua, siapkan display kita. Boleh kalau lo suka main gitar, boleh. Lo bawa gitar, boleh. Boleh banget. Kalau lo suka lagunya ntar lo bilang, saya adalah seorang gitaris yang terakhir saya manggung dengan John Bon Jovi, dan saya selalu membawa passion ini ketika saya bekerja. Di setiap kantor-kantor yang saya pernah berkarir, selalu ada gitar listrik saya di sana, dan selalu ada amplifier saya. Nah, boleh banget, boleh banget. Boleh. Lu suka main drum, lu suka main angklung, boleh. Terus, display lu. Nah, yang terakhir adalah brand lu di belakang, ya. Nah, jadi teman-teman, kayaknya itu dulu ya, akhir di malam Senin ya. Malam Senin ini. Dan gue gak mau kasih kata-kata muluk-muluk. Gue bukan seorang motivator, gue bukan seorang inspirator. Gue hanya orang yang menjalankan dan gue berbagi apa yang gue lakukan. Yaitu setiap orang Indonesia, terlepas dari kita barusan kalah piala kemarin AFF ya, adalah pribadi-pribadi yang bisa berbagi apa yang dia mau, apa yang dia kuasai, ya. Nah, jadi kalau lu baru ngomongin siap-siap bikin konten, lu kalah dengan orang yang udah bikin konten dan terus berbagi. Ingat ya,
Hanya ada dua hal di dunia ini. Orang yang pengen sama orang yang mengeksekusi. Sorry guys, gue termasuk yang mengeksekusi aja. Apa yang gue mau selama itu berbagi buat semua orang, ya boleh-boleh aja. Tapi setelah lu mengeksekusi, lu belajar. Nah, semoga bahasan malam ini ya bisa Puji, lu jangan pecahin gelas aja lu Kurt. Sayang ya, si Kurt Cobain mati muda. Gue adalah seorang bukan musisi ya, gue suka banget main gitar ya. Gue punya beberapa gitar di rumah. Nah, kapan-kapan kita bisa nge-jam bareng. Nah, semoga malam ini bisa menginspirasi kita semua. Walaupun gue bukan seorang inspirator dan gue bukan seorang motivator, gue hanya seorang pekerja, ayah dan suami ya. Gue hanya seorang pekerja yang besok hari Senin masuk lagi sebagai orang kantoran. Ya. Kalau udah Senin dari jam 8 sampai jam 5 sore, gue akan berbagi soal logistik, ekspor, import. Nah, kalau perusahaan lu sampai hari ini kagak pakai MGM Logistik, lu pakai mulai besok Senin besok MGM Logistik. Sehingga ketika target gue udah tercapai, bukan target yang gue pengen dalam hidup gue, tapi tujuan. Nah, nanti kita akan bahas di minggu depan. Gue akan berbagi, kenapa sih lu penting melihat tujuan bukan target. Asik nih, ini bahasannya keren banget. Kenapa lu perlu melihat tujuan bukan target? Oke? Jadi malam ini terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga menginspirasi. Jangan lupa follow semua sosial media kita, terutama yang paling baru saya rilis yaitu YouTube-nya Bicara Itu Mudah dengan TikTok, agar kita bisa banyak banget membantu generasi ini. Dan semua teman-teman saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2022. Yuk lupakan cerita 2021. Kalau posting jangan kebanyakan posting grandmother story. Lu pasti ingat kan? Gue belajar dari Pak Lam nih, teman gue waktu di perusahaan yang lama. Jadi dia bilang grandmother story. Lu jangan kebanyakan cerita masa lalu lu. Ya, yuk cerita apa yang terjadi untuk masa depan. Kecuali lu mau cerita tentang bagaimana disuruh cerita tentang diri lu, boleh. Selamat menginspirasi semua orang. Ingat, kita semuanya adalah anak-anak Indonesia yang harusnya lebih baik di tahun 2022. Kalau bahasa Inggris lo macet, lo tahu harus belajar ke siapa. Kalau lo belum bisa bahasa asing, lo tahu harus kemana. Kalau lo belum bisa bicara, lo tahu harus kemana. Oke? Selamat malam. Semoga hari ini menyenangkan. Dan salam dari saya, dari Bicara Itu Mudah. Terima kasih. See you around. Dan tetaplah berbagi. Jangan lupa, kelas-kelas kita sudah keluar untuk bulan Januari. Lo tinggal perlu kasih aja ke HR lo, people development lo, agar lo bisa in-house dengan suhunya bicara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Selamat berbagi dan have a good rest. Besok kita Senin bertempur lagi untuk cari kerja. See you. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu ya. Thanks. Bye. Bye. See you. Bye.